udah internasional dulu deh coach. Lo ngeliatnya kemarin kan sesuai harapan lo dong, rotasi yang dilakukan. Ya. Bahkan 70-80% Ya, rotasi kan. dan kelihatan bahwa nggak ada Rice, Gabriel, Odegaard, sama siapa lagi tuh? Sama Gyökeres, ya kan? Iya. Tim ini nggak lebih jelek. Iya. Iya dong. Benar. Mungkin yang lu bilang, mungkin yang agak kehilangan itu Rice. Iya. Karena Rice itu kan gantiin Merino. Merino agak kurang kalau gue bilang. Tapi oke lah, nggak jelek atau apa. Tapi Eze juga nggak bagus kan sebenarnya kemarin. Eze nggak bagus juga. Iya kan? Gue ngeliat dia ini percaya gini. Lo tau bedanya Eze sama Odegaard apa? Dikasih kepercayaan menit bermain. Odegaard itu suka pegang bola. Oh iya. Dribbling. Eze enggak. Eze suka passing, dia jadi jembatan antara bertahan menyerang, tapi dia cari posisinya. Iya. 2 kali kalau nggak salah dia dalam posisi yang nyaris dapat. Iya. Tapi dia kan posisinya lebih advance coach. Kalau Odegaard itu menurut gua Lebih advance, betul. Odegaard itu menurut gua dia suka dribbling tapi dia mencari positioning untuk bisa memberikan ruang buat teman-temannya nyari space gitu. Jadi beda emang menurut gua karakternya. Walaupun sama-sama kreatif ya. Tapi 1,5 tahun terakhir kreativitas dia itu udah kurang kelihatan. Betul. Maka dari itu gue bilang coba rotasi, lu lihat. Dan gue bilang kemarin itu sama sekali nggak jelek mainnya. Dibanding pemain emasnya dia lah yang selalu bermain. Iya. Tapi memang kalau menurut lu gua nggak fair juga kayak AC sekali main jelek, next lu lihat next nggak dipasang lagi. Coba Odegaard berkali-kali main jelek, dipasang terus. Menurut gue sih tapi lebih ke gue gak membela Odegaard ya. Gue juga bilang Odegaard mainnya jelek dibanding Odegaard 2 tahun lalu ya. Iya Cuman betul. menurut gue implementasi sistemnya sih. Karena Odegaard pun sekarang kalau mau main lebih bagus juga. Karena kalau lihat dari mengharapkan kreativitas dari dia, kita udah melihat dia bermain sama Rice, even sama Zubimendi yang sekarang juga udah punya peran, sering banget juga menggantikan peran dia lebih advance coach. Lebih advance, jadi dia juga kadang-kadang perannya tertutup gitu kan. Iya betul. Kan? Dan kalau lu memang nggak punya banyak kreativitas, zaman sekarang nggak bisa kayak dulu Busquets DM doang. Iya. Sekarang Zubimendi ke depan, Rice ke depan, bergantian. Maka dari itu kalau gue bilang Eze kemarin main nggak jelek, cuman nggak begitu kelihatan. Karena dia bukan tipe yang pegang bola, tipe dribbling. Positioningnya Eze bagus, hanya masih belum kelihatan aja. Iya, cuman bedanya lagi-lagi kalau Eze itu even nggak main bagus, dia posisinya lebih advance. Odegaard nggak main bagus, posisinya lebih ke Bisa tengah. Ke tengah, betul. Jadi lebih menjaga keseimbangan coach. Betul, makanya gue sedikit ngerti kenapa pada ujungnya Arteta lebih milih Odegaard dan Eze gitu. Kecuali Eze outstanding banget, setiap kali dipakai pasti itu akan nggak bisa menutup mata Arteta lah. Nggak, tapi lu kalau mau dia outstanding lu harus kasih lebih banyak. Ya itu gue setuju. Kemarin kan yang ada 4 pertandingan dia cadangan nggak main tuh. Main sama sekali. Gue parah sih itu. Iya. Tapi kalau kemarin coach ini kan menurut gue gol pertama oke lah, bagus gitu yang karena si Gavsosnya bisa tembus dari offside trap lah. Cuman yang gol kedua kan sebenarnya dari corner. Gitu kan. Yang ketiga juga individual error ya sih. Sebenarnya kan kalau dari skornya menurut gue agak terlalu sadis nih menurut gue ya kalau 3-1 ini. Iya. Sebenarnya kalau dari permainan secara peluang matangnya Arsenal nggak banyak juga. Nggak banyak juga. Cuman Inter untuk gue kemarin bukan Inter yang di Serie A, cuman karena lawannya kali beda. Iya. Karena di Serie A Inter itu gampang banget tembus ke defense lawan. Iya. Kemarin Inter justru sering mengandalkan transisi, counter. Bagus dan memang menghasilkan beberapa peluang lah. Ya ada 2-3 peluang cukup matang lah untuk Inter. Betul. Tapi ya sekali lagi di sinilah gue selalu bilang kalau lu tiap minggu ketemu tim ecek-ecek, pas lu ketemu tim bagus, lu nggak tajem. Ini kerasa sih. Kekurangan lu di Serie A nggak kelihatan, di sini kelihatan. Iya. Makanya kan kalau di pertemuan lalu kan mereka pernah sebelumnya bermain imbang gitu kan. Nah tapi inilah kelihatannya Arsenal yang tahun ini, Arsenal yang jelas kelihatan lebih kuat coach dari sisi kedalaman ya kan. Betul. Makanya ini kelihatan banget Inter yang sekarang ketemu Arsenal. Mungkin secara permainan menurut gue nggak jomplang banget, cuman secara hasil kelihatannya sangat jomplang. Faktor mentalitinya dan juga kedalaman skuadnya Arsenal ini udah lebih matang sekarang. Inter full tim loh kemarin. Iya. Makanya gue bilang kalau secara hasil, kalau secara permainan menurut gue nggak jomplang, tapi secara hasil ya ini yang menentukan tim yang bisa lebih excel ke next level sama yang tim yang di situ-situ aja. Dan Gapsus menunjukkan bahwa dia itu nggak di bawahnya Gyökeres. Iya. Tapi nggak dikasih kesempatan juga. Dia tuh bagus, cuman memang bukan striker yang bisa nyetak 20 gol juga coach. Tapi secara pergerakan gaya mainnya cocok lah sama yang diinginkan sama Arteta, better than Gyökeres. Karena gol Gyökeres kan kemarin
sebenarnya lewat situasi yang finishingnya sih oke, tapi 1 lawan 1 harusnya real striker harus cetak gol kayak gitu. Lu dapat banyak space, lu tinggal pilih sudut dan dia pilih sudut yang benar. Benar. Kemarin gol ketiga tuh juga menurut gua individual errornya si Suci, Sukic sama si siapa lo tuh Fratesi yang gagal mengawal Gyökeres gitu. Menurut gua tuh harusnya gol yang gak kejadian secara gampang gitu. Kesalahan ini sebenarnya di Serie A sering dilakukan juga sama Inter. Sering. Cuman gak di-strap. Betul, nggak dipunish. Perbedaan quality lawannya sih. Iya. Ini yang gue bilang Inter nih, ya makanya tahun lalu gue bilang coach, udahlah, gak usah maksain Champions gitu. Maksud gue kalau memang lo prioritas Serie A dulu lo menangin, baru Championsnya bukan berarti dikalahin, tapi lo mendingan full team di Serie A, seadanya di Champions League. Tapi kan dia maksain semuanya, akhirnya kendor semua gitu, gagal semua. Tapi ya udah, itu pilihan yang kita lihat. Gue sih harapannya musim ini ya Inter nggak muluk-muluk, Serie A aja kejar semaksimal mungkin. Karena menurut gue Champions League dengan levelnya Arsenal kayak gitu, Bayern yang juga sekarang di bawah Kompany juga tajam banget ya. Gue rasa Inter bisa tembus sampai level quarter final atau semifinalnya udah the best lah menurut gue, maksimal dibanding level-levelnya yang lain tuh. Even Madrid aja kemarin main bagus ya. Oke, kita pindah dari Inter sama Arsenal yang kemarin ya menurut gua agak ini sih memang sudah sesuai prediksi, karena Arsenal memang musim ini mengerikan lah.